Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan bahas PySpark ya. Nah, teman-teman kalau belum tahu PySpark itu apa, ya PySpark itu seperti bahasa Python ya. Ya, cuma agak berbeda sedikit. Nah, jadi dia digunakan untuk mengolah data yang lebih besar ya, misalkan big data gitu. Nah, PySpark bagus sih digunakan di cloud, misalkan di GCP, AWS. Tapi kalau teman-teman tidak punya akun cloud ya, kalian bisa run di lokal atau juga di Google Colab. Nah, yang perlu kalian download dan install itu ya Java versi 8 ya. Nah, ini OpenJDK 8. Kalau kalian pakai Google Colab bisa ketikkan perintah seperti ini. Tapi kalau laptop kalian sudah ada Java versi 8-nya ya, itu nggak usah di-download lagi gitu. Nah, kemudian kalian juga harus download Apache Spark yang berkaitan dengan Hadoop ya. Ini Apache Spark nih. Jadi kalian bisa searching aja di webnya gitu kan. Bisa di-download nih. Nah, nanti kalian kalau di Google Colab bisa diketikkan perintah seperti ini. Nah, ini sebenarnya kita setup dulu nih di awal. Nah, kemudian kalian bisa unzip gitu ya. Misalkan kalau ini zip tapi ini TGZ. Nah, jadi kita nanti akan ekstrak lah yang tadinya masih bentuk seperti ini akan jadi Spark 312 bin Hadoop 3.2 ini. Nah, ini akan terus terupdate. Jadi barangkali kalian lihatnya di masa depan ya. Nah, kemudian kok ada error gitu ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja versinya kan pasti udah berubah. Nah, kayak gitu. Mungkin linknya juga sudah berubah lagi. Nah, jadi dipastikan aja versi dan juga linknya apakah terupdate atau masih sama dengan yang seperti ini. Kalau ini semua kalian running seperti saya persis, masih jalan ya berarti link dan versinya sama. Tapi kalau misalkan udah berubah ya kalian ikuti aja di websitenya si Apache Spark ini. Oke, ini masih awal ya. Kemudian setelah kita install dan maksudnya kita download dan kita install, kita masukkan ke ininya Java Home dan juga Spark Home-nya. Nah, karena saya pakai Google Colab, jadi ya linknya di sini ya. Di kalian bisa copy aja di sini, copy path gitu ya, seperti itu. Nah, kalian bisa cari juga linknya di sini di apa? Misalkan kembali untuk mencari si Java Home-nya kayak gitu. Nah, kalau selanjutnya kita juga perlu ini install pip install ya, find Spark. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita udah menemukan Spark-nya di mana, kemudian sudah meletakkan ini ya Hadoop-nya dan juga Java-nya di OS. Ini ya maksudnya environment OS-nya sudah di-setting gitu ya, sudah dengan URL atau link yang benar gitu. Nah, kalian bisa mulai melakukan Spark init, yaitu inisialisasi Spark-nya nih ya. Nah, kemudian juga Spark Session, kita buat Spark Session, kita gunakan lokal. Nah, terus kita pakai perintah get or create gitu. Nah, setelah itu mungkin kita running ya, tapi ini nggak akan auto outputnya. Nah, kalian bisa bebas ya, mau dihubungkan kemana gitu. Misalkan di tabel Hive atau di tempat kalian di penyimpanannya mana. Kalau misalkan di lokal, kalian bisa pakai ini ya, from Google Colab, import files, files upload. Jadi kalian akan bentuknya uploadan kayak ini. Nah, ini tinggal choose file aja. Nah, cuma saya nggak mau pakai data pribadi ya, tapi saya mau pakai data yang sudah disediakan oleh si Google Colab. Jadi ini mungkin aku komen aja. Nah, di Google Colab, ini kan sebenarnya sudah disediakan sampel data nih. Kalian tinggal lihat di folder ini ada banyak. Nah, karena kita mau coba regresi, pada kesempatan kali ini kita pakainya yang California Housing Train. Kalau MNIST ini biasanya untuk klasifikasi ya, gambar. Kayak gitu. Nah, coba kita LS dulu, kita punya apa aja nih? Sama ya, direktori kita kan di ini ya, di konten. Ini tuh di konten nih. Nah, kemudian kalian di LS akan dapatnya sampel data dan Spark tadi yang kita sudah download. Nah, setelah kita tadi udah download, kita udah install, kita udah bikin Spark Session. Nah, selanjutnya kita melanjutkan untuk analisis regresinya nih. Tapi kan kita butuh data dan belum diimport, makanya kita pakai Spark read CSV. Kalau pakai Pandas kan pandas.read_CSV kayak gitu ya. Nah, ini letaknya juga di konten juga nih. Nah, di sini tadi sampel data masuk ya, kemudian California Housing Train. Nah, kayak gitu. Nih, yang ini aku downloadnya. Bukan download ya, tinggal dibaca aja gitu. Nah, inverse skemanya true, header-nya true. Nah, ini kalau header-nya nggak di true, bahaya juga ya. Jadi header kalian akan jadi kolom pertama. Sorry, baris pertama. Nah, kemudian coba kita print skema. Nah, skema itu apa ya? Kayak misalkan describe itu ya. Kayak dia itu tipenya apa gitu kan. Ini long itu tipenya double. Kemudian misalkan eh, apakah boleh nol gitu kan ya. Nullable-nya kayak gitu. Jadi kolom-kolomnya juga apa aja kita tahu lah seperti skemanya seperti apa.
Nah, kalau di Python biasanya kita dataset atau data frame dot head gitu ya. Tapi kalau di sini, kalau di head nggak rapi sih sebenarnya. Coba kita head ya. Nah ini, jadi kurang rapi ya, kurang enak di mata. Bentuknya row-row gitu. Coba kalau kita show, itu lebih bagus sih. Nah, kalian bisa limitasi, jadi misalkan 5 data teratas gitu. Nah, kemudian kalau kalian itu mau melakukan regresi itu tidak bisa serta-merta langsung pakai seperti ini ya, seperti Spark Data Frame seperti ini, tapi kalian harus satukan variabel independen kalian menjadi satu kolom gitu. Nah, jadi makanya saya misalkan mau ambil variabel independen saya cuma ini, 3. Nah, hosting median X, total room, dan total bedroom. Maka saya jadikan ini menjadi satu kolom, namanya adalah atribut kayak gitu. Nah, setelah kita gunakan vector assembler, nanti ini semua akan jadi satu kolom. Yang tadinya 3 kolom nih jadi satu kolom ini. Nah, assembler ini langsung kita transform. Jadi kita eksekusi gitu ya. Ini kan baru define. Nah, habis kita transform ya, kita eksekusi. Nah, kemudian kita memilih gitu. Memilih apa? Memilih variabel X sama variabel Y kayak definisi lah. Nah, mendefinisikan variabel X sama Y-nya berarti variabel X-nya adalah satu kolom tadi yang gabungan dari ini semua variabel X kita. Nah, sedangkan Y kita ya disebut di setelahnya yaitu median host value. Ceritanya ya, median host value ini adalah variabel Y kita gitu. Kalian ya bisa sih gunain variabel-variabel lain ini sebagai X-nya lagi nih, karena aku nggak pakai semua biar nggak berat. Nah, kemudian kita coba lihat final datanya kayak apa gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kita punya 2 kolom karena kolom pertama adalah atribut variabel X kita. Ya ini ada 3 nilai yang kita gabungkan jadi satu kolom ini dan juga ada variabel Y-nya. Nah, kayak gitu. Jadi variabel Y-nya adalah si median host value. Nah, nanti kita akan prediksi nilai ini, harga dari rumah ya. Nah, kemudian kita bisa train test split kalau biasanya kita pakai scikit-learn juga ya. Kalau di sini kita pakai random split dengan proporsi kayak gini. Kalian define 0,8 sama 0,2. Jadi 80% train, 20% untuk data test. Nah, kemudian tinggal linear regression tadi kita harusnya sudah import ya di atas. Nah, ini from PySpark ML kita ambilnya linear regresi. Nah, kemudian kita sebutkan fitur call itu adalah variabel X kita. Nah, jadi itu. Kemudian label call yaitu variabel Y kita. Nah, kemudian tinggal kita train aja ya, di fitting gitu ya. Nah, ini train data karena kita sudah bagi train test split. Kemudian kita yang evaluasi jangan lupa tes data, jangan train data. Karena kalau train data di evaluasi pasti bagus hasilnya. Nah, kita coba prediction show. Nah, ini hasil prediksinya kayak gini. Ini adalah actual Y, ini adalah prediction Y kayak gitu. Ya, errornya mungkin gede ya karena kita nggak tuning, kita juga nggak bersihkan datasetnya dan sebagainya. Karena ini langsung Spark ML-nya aja, bukan bukan data preparation gitu. Nah, mungkin kalau kalian mau data preparation itu akan hasilnya lebih bagus. Oke, mungkin kita harus tahu variabel X itu X1 itu koefisiennya berapa, variabel X2 koefisiennya berapa, konstantanya berapa. Karena kan dalam regresi itu kita butuh Y, ini ya, Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 karena kita punya 3 variabel berarti tambah beta 3 kali X3 kan. Nah, jadi kita harus cari beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Makanya kita pakai ini regressor.intercept ini buat si beta 0 ya. Untuk regressor.coefficient ini untuk beta 1 sampai beta 3-nya. Nah, kemudian kita print koefisien dan interceptnya sehingga kita bisa tahu bahwa oh ternyata ini ya nilai beta 0-nya sekian. Ini beta 1, beta 2 dan beta 3-nya. Untuk interpretasi maksudnya gimana Mas? Ini men 158, ini kenapa 39 itu gimana? Ini maksudnya apa 1639 1693 ini? Kalian mungkin bisa lihat di video saya yang analisis regresi pakai R gitu ya. Yang paling awal banget gitu. Harusnya di situ ada sih secara teoritik. Nah, mungkin yang terakhir kita harus evaluasi model karena kita mau tahu model kita bagus atau enggak. Nah, kita bisa pakai PySpark ML Evaluation. Nah, importnya regression evaluator karena kita pakai regresi. Nah, kemudian kita kasih label kolomnya itu ya tadi variabel Y kita, prediction kolomnya pakai X kita, variabel X kita ya. Sorry. Prediction kolomnya pakai apa?
Utopi ya, Utopi yang ini, ini, ini. Jadi saya kurang fokus nih, belum minum air mineral ya. Jadi kita mau coba kalau ini sama ini MSE-nya berapa, MAP-nya berapa, MAE-nya berapa kayak gitu untuk ukuran evaluasi model. Nah, ini metric name-nya untuk yang default yaitu RMSE, root mean square error. Tapi kalian juga bisa ganti nih, misalkan pakai MSE atau MAE, mean absolute error atau R square gitu ya. Tinggal disesuaikan saja. Mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini gede banget ya RMSE-nya. Nah, makanya kita perlu tuning modelnya lagi harusnya. Atau di data preparation, EDA dulu. Cari fitur yang important. Dan mungkin tadi sebenarnya banyak kolom, kita cuma subset 3, jadi uh, cukup nggak bagus hasil prediksinya. Tapi itulah idenya, kalian bisa kembangkan lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita akan bahas mengenai yang clustering. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.